Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia Rahman. Saya dari kelas 11 Tata Boga 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang taat aturan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang pertama adalah tentang taat aturan. Terjemahannya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. C. Makna kosakata Atiu. Seseorang muslim wajib mendengar dan taat kepada penguasa terhadap segala sesuatu yang dia suka maupun tidak suka. Sukailah selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, maka tiada lagi mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, ulil amri. Ulil amri diartikan sebagai pemegang kekuasaan selama pemegang kekuasaan tersebut berpegang pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Isi dan kandungan ayatnya ialah, ayat ini memerintahkan kepada seorang beriman agar taat kepada Allah dan Rasulullah dan kepada para pemegang kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan umum serta tercapainya kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kaum muslimin hendaknya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan isi Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Sebaliknya, semua yang dilarangnya pasti mengandung mudarat atau bahaya. B. Menaati tuntunan Rasulullah. Menaati perintah Rasulullah merupakan pengejawantahan dan perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan isi kitab tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44. C. Mematuhi ketaatan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. D. Jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Jika keduanya pun tidak ada solusi secara tegas, dianalogikan atau dikiaskan dengan sesuatu yang ada persesuaiannya dalam Al-Quran maupun hadis. Semua ini dilakukan oleh para ulama atau pakar cendekiawan yang memiliki kompetensi di bidangnya. 6. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah. B. Meyakini bahwa setiap perintah dapat mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat, bahaya bagi manusia. C. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah. D. Berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah. E. Mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terjemahan ayatnya yaitu, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah kehendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya padamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
Isi dan kandungan ayatnya yaitu A. Penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Al-Quran menjadi satu-satunya B. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan kitab suci sebelumnya. C. Perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. D. Setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkan isinya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat yaitu mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikan sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. C. Berusaha untuk memutuskan perkara dengan hukuman yang diturunkan Allah. Yang ketiga, tentang etos kerja. Terjemahan ayatnya yaitu, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Isi dan kandungan ayatnya yaitu A. Perintah bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertobat. B. Amal soleh yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasul serta orang-orang mukmin. C. Setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat. D. Tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, dan amal soleh dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul, sehingga umat Islam memiliki karakter yang berbeda dibanding umat lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.